Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Mahkamah Agung sedang bersih-bersih hakim nakal. Salah satunya dengan melakukan mutasi besar-besaran. Di sisi lain, sejumlah pihak meminta kewenangan pengawasan hakim yang dimiliki Komisi Yudisial atau KY diperluas. Mengapa ide ini ada yang menentang? Berikut ulasannya dalam Top Review. Hari Selasa 22 April 2025 lalu, Mahkamah Agung menggelar rapat pimpinan untuk menyikapi berbagai kasus yang dilakukan para hakim. Rapat memutuskan untuk melakukan mutasi terhadap 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Ketua MA Sunarto menyatakan, mutasi ini bertujuan untuk penyegaran agar para hakim dan aparatur pengadilan memiliki semangat baru dalam menjalankan tugas. Mutasi ini juga dimaksudkan untuk mencegah praktek pelayanan yang bersifat transaksional di lingkungan peradilan. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap terbongkarnya kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan hakim di Jakarta dan Surabaya. Memang kepercayaan publik terhadap institusi peradilan kini ada di titik nadir. Rentetan terkuaknya kasus suap pengaturan vonis perkara yang melibatkan para hakim kembali terungkap. Belum tuntas kasus 4 hakim yang terlibat vonis lepas perkara korupsi JPO, muncul temuan uang senilai 5,5 miliar rupiah yang tersimpan di rumah pribadi tersangka hakim Ali Muhtarom saat penyidik kejaksaan menggeledahnya di Jepara, Jawa Tengah, 13 April lalu. Penempatan hakim yang berintegritas diharapkan dapat memutus praktek jual beli keadilan. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menilai langkah mutasi ini sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi maraknya kasus korupsi di lingkungan peradilan. Putusan hakim ditentukan oleh sarapan paginya. Putusan hakim ditentukan ini kan berbahaya sekali. Karena itu kita mendesak Mahkamah Agung untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Ya, menyeluruh, jangan. Kemarin saya mendengar sudah ada mutasi penyegaran. Rotasi mutasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengganti beberapa hakim yang bertugas di pengadilan kelas 1 khusus. Kita berharap dengan penyegaran seperti itu, mutasi tersebut bisa betul-betul membuat Mahkamah Agung citranya tidak lagi tercoreng dan tercederai oleh kasus-kasus yang selama ini sangat merugikan korps. Namun anggota Komisi 3 DPR lainnya, Hasbiallah Ilyas, khawatir mutasi ini hanya akan memindahkan praktek transaksional ke tempat lain. Karena itu, yang juga harus dibenahi adalah mental para hakim. Rotasi ini menurut saya bukan jalan keluar satu-satunya untuk membersihkan di kalangan hakim bersih dari korupsi. Sebab yang saya takutkan seperti ini. Yang saya takutkan di rotasi hanya pindah saja, Mbak. Hanya pindah korupsi dari A ke wilayah B. Karena memang yang paling banyak di rotasi ini di wilayah Jakarta dan Surabaya. Nah, saya berharap bahwa rotasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini harus tidak melihat semata-mata posisi jabatannya atau apa, karena harus dilihat integritas dan mental dari hakim. Ini yang perlu diperbaiki, mental hakim dan pengawasan hakim itu sendiri. Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan menilai apa yang dilakukan MA ini merupakan bentuk promosi dan degradasi para hakim. Asep percaya apa yang dilakukan MA kali ini sudah benar. Ia juga minta publik memberi masukan ke MA jika ada hakim promosi yang bermasalah. Makanya judulnya promosi, mutasi, degradasi. Ya, promosi hakim-hakim daerah ya yang tidak ada kaitannya, silakan cek. Saya tahu persis hakim-hakim ini hakim-hakim dari daerah yang sudah di cross check ya. Jadi banyak hakim-hakim yang tidak ada relasi, tidak ada akses. Nah, mereka tidak dikenal, tapi nama ini dimunculkan. Mahkamah Agung minta ke seluruh lapisan ke publik masukan siapa hakim. Gampang, cari hakim bersih, tanya jaksa, tanya penegak hukum lain. Nama itu diuji ya, di cross check ya.
muncullah nama ya yang untuk ke Jakarta kurang lebih 70. Itu mereka promosi, artinya Pak, untuk diuji nanti menghadapi perkara besar yang tidak akan dapat tekanan dari manapun ya. Satu. Yang kedua, mereka yang dari Jakarta ke bawah itu degradasi karena mereka tuyul-tuyul yang sebelumnya itu Jakarta, Surabaya ya, kanan kiri oke, titipan perkara dari pihak manapun saya tahu persis. Nah, mereka diturunkan. Jadi kita harus percaya kepada Mahkamah Agung. Masyarakat anti korupsi Indonesia maki menilai dunia kehakiman saat ini tidak baik-baik saja. Karena itu pengawasan hakim harus diperketat. Salah satunya adalah memperkuat posisi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Indonesia tidak sedang baik-baik saja berarti gitu. Dan ini perlu langkah yang begitu dramatis istilah saya dalam bentuk ya pengawasan yang diperketat dalam bentuk Komisi Yudisial harus betul-betul diterima oleh Mahkamah Agung dengan tangan terbuka. Biarkanlah pengawasan oleh pihak lain dan tidak perlu ada badan pengawas di Mahkamah Agung karena ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Hal senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR Hasbiallah Ilyas. Karena itu ia setuju jika kewenangan KJ diperluas, misalnya dengan penyadapan. Saya sangat setuju dengan ide bahwa KY ini harus diperkuat. Sangat setuju. Berikanlah wewenang KY ini seperti misalnya KPK dan kepolisian yang alat penyadapannya ada, semuanya ada. Karena harus ada pengawasan dari luar institusi Mahkamah Agung, dari masyarakat dan juga dari Komisi Yudisial. Namun mantan Hakim Asep Iwan Iriawan justru menolak tegas. Alih-alih memperkuat KJ, Asep justru menilai KJ tidak ada gunanya dan harus dibubarkan. Kalau saya enggak, ya sekali lagi berbeda. KY itu adalah perilaku. Ini masalah teknis. Yang sering ketangkap itu justru karena hakim mau terima duit dari pihak manapun itu, pengacara. Malah saya termasuk KY itu bubarkan aja, nggak jelas fungsinya. Justru biang kerok dari semua ini adalah KY. Saya katakan berkali-kali. KY itu selalu meluluskan hakim-hakim agung yang bermasalah. Contohnya hakim toilet. Kirim ke DPR, diloloskan, itu bermasalah beberapa. Malah KY juga ikutan kelompok-kelompok ikatan emosional. Asep lebih menyoroti pihak eksternal MA yakni para pengacara dan pihak berperkara yang suka mengiming-imingi hakim dengan sejumlah uang dan fasilitas. Menurut Asep, merekalah yang harus dibersihkan. Itu sekarang masalahnya ketika hakim berbenah, ini yang perlu dibenahin. Pihak luar, pengacara, pengusaha, dan pihak-pihak lain yang suka intervensi, yang suka mengiming-imingi tahta harta, ya, dan seterusnya. Itu yang perlu dibenahi sekarang. Justru sekarang diperhatikan tuh pihak-pihak lain yang suka titip perkara. Baik duit dan sebagai contoh yang paling gampang yang lagi rame sekarang kan. Pengacara yang tertangkap, ikatan emosionalnya, kealumniannya, dan bergerak sekarang mau membela. Padahal itu bangsat, maling gitu kan. Yang pasti, dunia kehakiman sedang tidak baik-baik saja. Kredibilitasnya sedang ada di titik terendah. Mutasi saja tampaknya belum menjadi obat mujarab untuk membenahi dunia kehakiman. Butuh upaya yang lebih mendasar agar MA dan dunia kehakiman dipercaya lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.